Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. La hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam summa ila jami' ashabihi minal anbiya wal mursalin wal awliya'i wa syuhada was sholihin wal ulama wal musannifin wal malaikatil muqarrabin arwahi abaina wa ummahatina jadatina wa inna masyaihina wa masyaih wa ulama'ina wa mara'ina jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila man anfaqa ma syaqahum lima adina najah laumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Qala ngendika sinten Imam Asy-Syaikh Zarruq fi Uddatil Murid. Wa mawazinuha utawi timbangane bid'ah, standar bid'ah. Apa sih bid'ah? Kemarin sudah disampaikan bahwa secara syarak ahdatsu amrin fid dini yushbihu ayyakuna minhu wa laysa minhu sawa'un kana bisurah au bil haqiqah. Jadi secara syarak adalah hal-hal baru yang terkait dengan agama yang menyerupai bagian dari agama dan tidak ada padanan baik bentuk maupun hakikat, tidak ada padanan. Walaisa minhu sawa kana bisurah au bil haqiqah. Ya itu. Kalau ada padanannya ya tidak analogkan atau disepadankan, ya. Makanya ada namanya metode qiyas. Ijtihad itu di dalamnya ada qiyas. Nah, standarnya apa? Wa mawazinuha salasah. Standar bid'ah itu ada 3. Al-awwalu ayyundharu fil amril muhdas. Al-awwalu kang pertama iku ayyundharu yen to den tingali apa fil amril muhdasi ing dalem perkara kang anyar. Fa in syahida mongko lamun nyekseni lahu kedue muhdas sapa mu'dhamus syariati agung-agunge syariah wa asluhalan asale falaisa mongko ora ana iku bibid'atin kelawan bid'ah. Mongko ora ana apa muhdas iku bibid'atin kelawan bid'ah. Wa in kana lamun ana apa muhdas sesuatu sing din anyari yang baru iku mimma ya'ba sebagian saking barang kang nyegah zalika mengkono-mengkono ma bikul liwat sin kelawan saben wajah fahuwa batilun bahwa monggo utawi muhdas itu batil wa dhalalun lan sesat. Wa in kana lan lamun ana apa muhdas
iku mimma tarojaat, mimma saking barang tarojaat kang wala-wali kembali fihi ing dalem ma apa al adillah dalile watana walat hulan merkulih hu ing ma apa asyubhah, asyubhatu keserupaan, wastawat lan podo fihi ing dalem ma apa al wujuhu pira-pira wajah, iktabarat tubirat mongko den wilang-wilang apa wujuhu wajah ma fama tarot jaha mongko utawi perkara kang dadi unggul apa mamin dalika saking mengkono-mengkono muhdas rojaat mongko rujiat mongko den balikake apa wujuh ilaihi maling dalik. Jadi yang pertama ya, kaidah yang pertama itu dilihat sesuatu yang baru. Jadi ditafsir, dilihat dulu. Jika sesuatu yang baru itu menunjukkan keagungan syariat, ya, keagungan syariat, dan asal dari syariah, berasal dari syariat, maka itu tidak termasuk bid'ah. Jadi baru tapi ini dia itu menunjukkan keagungan syariat dan didasarkan pada syariat, maka tidak termasuk bid'ah. Bid'ah yang dilarang itu fawarodun tadi di atas itu. Apabila sesuatu yang baru, yang diperbarui atau membuat hal-hal baru, itu bagian dari yang dilarang dengan berbagai macam model, ya, maka itu termasuk yang batil dan sesat. Ya, model yang ditolak dari aspek hukum syariat, maka itu batil. Nah, apabila sesuatu yang baru itu dikembalikan pada dalil dan mendapatkan keserupaan, ya, serta memiliki kesamaan model, maka dilihat model itu apakah kembali kepada syariat, dalil atau tidak. Ya, jadi nanti ditimbang, apakah sesuatu yang baru itu dikembalikan kepada ini dalil syariat atau sesuatu yang ditolak oleh syariat, maka di sanalah dia mendapatkan posisi hukumnya ditolak apa termasuk jadi bid'ah hasanah. Jadi ini contohnya kan yang sudah dilaksanakan itu misalnya wiridan setelah sholat. Ya, wiridan setelah sholat itu kan baca ayat-ayat yang urut-urutannya itu tidak ada dalilnya, urut-urutannya, sehingga sebagian itu nggak mau mengurut-urutkan. Kalau dalilnya satu-satu ada, dalilnya sudah ada dalilnya, tapi mengurut-urutkannya itu. Nah, mengurutkan itu apabila didasari pada ikhtiar untuk istiqomah, ya, maka tidak apa-apa. Itu tetap sunnah membacanya
karena ada dalil kesunahannya. Tetapi kalau misalnya membuat susunan baru harus, kalau tidak dosa, kalau tidak dosa, kalau tidak, misalnya kok dibalik ini astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kemudian langsung Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, ya, sampai rampung, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kualik, itu nggak apa-apa. Artinya susunannya kok terbalik, itu tidak apa-apa, diyakini tidak apa-apa, yaitu ini bagian dari kesunahan sebagaimana yang dianjurkan melalui ini beberapa Quran maupun hadis. Tapi kalau susunannya ini harus begini, kalau tidak dosa. Nah, itu yang ini berarti membuat sesuatu yang baru yang tidak diwajibkan menjadi diwajibkan, diharuskan. Misalnya kayak ini sholat itu ini anjurannya di masjid, kemudian musola. Kok lalu ini ada orang membuat satu tempat tertentu diberi nama apa misalnya ya, Pendopo Agung, sholat ini kalau di Pendopo Agung itu pahalanya seperti sholat di Masjidil Haram. Lah itu bid'ah dolalah, ya, batilun wa dolalun, karena nggak ada model yang bisa dijadikan rujukan untuk kembali ke situ, nggak ada. Ya, nggak ada. Ada orang yang punya pikiran, wah, haji itu kan tambah lama tambah penuh. Nah, kenapa toh harus haji ke Mekah jauh-jauh? Wah, ini buat aja nih beteng, ini tugu batu, nanti dijadikan untuk tawaf, sholatnya di lapangan. Itu jelas batil, ya, batil, karena tidak ada rujukan dan dasar ini syariatnya. Tapi kalau ada rujukannya nggak apa-apa, sudah jelas ini. Itu bukan yang dimaksud dengan bid'ah itu. Bid'ah yang fahuwa raddun, batil, atau yang ini akan dimasukkan ke neraka. Wa kullu dhalalatin finnar, bukan kategori itu. Nah, sekarang tinggal ada rujukannya apa enggak? Ini ada dasar syariatnya apa tidak? Apalagi yang sering dilaksanakan itu, misalnya kayak orang berobat ke dokter, itu disuruh makan atau minum obatnya pagi, siang, sore, atau pagi, siang, malam. Nah, itu dilihat sekarang apakah bertentangan dengan syariat apa tidak. Ya. Ini dilarang apa enggak itu? Oh, enggak apa-apa berobat. Oh, ini obatnya haram, najis. Oh, gitu. Ini dilarang. Nah, atau tidak, tapi dipercayai bahwa obat itu pasti, bukan wasilah, bukan media yang memungkinkan orang bisa sehat. Karena yang memberikan sehat hakikatnya Allah, bukan gitu. Kemudian langsung diyakini. Nah, itu ini bid'ah, ya, perilaku
untuk meyakini sesuatu yang tidak dianjurkan, tidak ada dasarnya. Ya, tidak ada. Ya apa saja pokoknya sekarang yang ini kaitannya dengan teologi ya, keyakinan. Apa saja yang diyakini tetapi itu tidak menjadi bagian dari keyakinan atau akidah Islam, ya, maka ini dilarang. Ya, khurafat itu. Tapi kalau tidak, misalnya ziarah kubur, itu sudah ada jelas itu dalilnya. Bahkan akhir-akhir ini Ketua PP Muhammadiyah meralat yang dulunya ziarah kubur itu dilarang, sekarang ini dianjurkan. Ada beberapa ini akhir-akhir ini Muhammadiyah itu meralat pendapatnya sendiri. Kembali kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena mungkin lagi baru ketemu mungkin dalilnya. Jadi dulu nggak boleh orang ziarah gitu. Ya, di tempat saya ada 3 rumah yang Muhammadiyah di desa saya. Waktu itu nggak tahu sekarang. Itu ini kalau yang lainnya pada ziarah, dia ini ngeritik. Pernah dulunya pernah ya. Saya juga pernah tahu kok kemudian punya pemahaman baru. Nggak boleh syirik itu. Jadi kalau ke kuburan itu syirik. Nah tergantung ke kuburannya ngapa. Kuburan ngarit. Orang ngomong lah aku mau ngarit kok. Wah itu syirik kok. Ini orang kok ke kuburan. Jadi ini disamakan antara orang yang sudah mengerti ngaji dengan yang belum. Kalau dulu memang ada yang ini di semua desa lah ya. Ini seperti yang di film Sang Pencerah itu loh ya. Kiai Ahmad Dahlan itu ngambil ini sesajinya orang ke pohon ke kuburannya itu. Itu di desa saya juga ada kiai ustadz gitu juga. Ini juga kayak gitu, godani ada orang yang sesaji gitu dijukui karo santri itu, santri-santri. Ngapa kayak panganan kok dibuang nang kuburan ya, pangan ae. Lah engko kan besoknya kan ini melihat ke situ, senenge pol. Oh, ini apa sesaji saya diterima oleh Sang Hyang Widiwasa atau oleh siapa gitu. Ingkang murbeng dumadi. Gitu, padahal dipangani santri kuwi. Kayak ini ceritanya ini Sunan Giri. Sunan Giri. Kan juga ini gitu. Santrinya ada yang gitu. Godani wong ini, orang kejawen. Nah, salahnya santri disamakan dengan orang kejawen. Jadi bukan hanya dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan, itu santri pada umumnya dulu gitu, ngodani orang-orang kejawen itu, jadi itu bukan khas Muhammadiyah, itu khasnya santri karena apa? Kiai Ahmad Dahlan itu santrinya Kiai ini Soleh Darat yang kita ziarahi beberapa waktu lalu, sama dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Satu perguruan, dan nanti silsilahnya ini sampai ke Sunan Giri sana sama. Ya gitu. Jadi yang ada rujukannya itu tergantung nantinya ya hukumnya itu. Kalau tidak ada, bahkan ditolak oleh itu ya itu namanya batil dan sesat. Nah, makanya jangan serta-merta mengklaim apa yang dilakukan oleh ini orang yang tahu agama. Misalnya kayak apa ada misalnya buku kitab Al-Quran kayak ini. Wah ini di Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi nggak ada itu.
Zaman Nabi nggak ada. Zaman Nabi juga nggak ada tukang ini kayu kayak di kita itu. Sana juga nggak banyak kayu. Di Arab itu kan tidak banyak, ada tapi tidak sebanyak yang di Indonesia. Sehingga motif-motif kayak ukir-ukir zaman dulu ya saya pikir nggak ada seperti sekarang. Tapi pintunya Masjid Nabawi Madinah itu ukir-ukiran itu, informasinya katanya dari Jepara. Informasi ukir-ukiran. Ya, bagus. Loh, terus gimana itu? Loh, kalau orang nggak ada yang mengkreasi hal-hal baru, semua yang baru dianggap bid'ah, ya nggak ada kreativitas. Bahkan ada yang menyebut bid'ah itu kreativitas. Tidak dilarang, malah dianjurkan, tergantung kalau ada rujukannya ke syariat, ya nanti hukumnya bisa sunnah, bisa wajib. Kalau ini bertentangan, nah itu bertentangan, itu dilarang. Bertentangan ya, bertentangan. Nah, itu ini apa standar. Jadi harus ada standarnya biar gampang. Ini ada 3, ini satu saja biar ini fokus. Jadi sekali lagi jangan dibiasakan ini ngeklaim atau menjustifikasi bahwa perilaku yang dilakukan oleh orang tertentu itu haram. Makanya pembongkaran terhadap ini makamnya siapa ya, masih keturunan Sultan Ngayogyakarta itu beberapa tahun yang lalu itu ini apa, jangan sampai terulang. Jadi ada makamnya orang dan itu keturunan Sultan, masih putranya ya, putranya itu kok kemudian diporak-porandakan karena ada yang menziarahinya. Ya kalau ada yang keliru syariatnya, misalnya kok nyembah-nyembah, kalau masih ada di era sekarang, ya tinggal diingat, jangan. Nah, gimana kalau misalnya ada yang membawa tanahnya dari situ? Membawa tanah kan juga nggak apa-apa, wong tanah. Ya, kenang-kenangan ziarah ke makamnya Gus Dur terus bawa tanah. Ada yang ini haji juga, ada yang bawa kerikil dari sana, akik. Nggawa akik. Lah kayak piye kenang-kenangan? Iki waktu teko ini Mekah, padahal waktu ini teko Banjarnegara. Digawa nang Mekah ini digawa meneh nang Banyumas. Wah ini hadiah, apa kenang-kenangan ini dari tanah suci. Padahal kancane sing ngerti lah iku nang Banjarnegara iki kali Klawing kuwi adanya itu. Enggak apa-apa. Wong kenang-kenangan. Loh ada orang kok ini membeli baju ini yang pernah dipakai oleh orang besar sampai ratusan juta, bahkan miliaran. Ya enggak apa-apa. Wong dhek gelem tuku kok. Sing ora ndek duit nesu. Gitu aja kok sih. Nah itu punya nilai historis bagi yang bersangkutan. Kayak ini ya, waktu pengajian di Hong Kong itu Gus Bahak itu ini bajunya dilelang. Dilelang. Siapa yang beli? Ini. Itu juga bisa puluhan juta. Luang baju gitu aja. Lu ana sing gelem kok kowe nesu. Orang belum di duit kok. Ya enggak apa-apa, wong seneng kok. Orang senang terhadap sesuatu kok kemudian dibeli mahal. Itu ya ini seni, kaitannya dengan rasa kepada keindahan atau kecintaan terhadap seseorang. Nah, misalnya ada kerisnya Diponegoro. Wah ini keris Diponegoro, kemudian dijual, menemu dijual sampai sekian banyak. Ini harganya ratusan juta misalnya, sampai 1 miliar. Ada orang yang mau, ya nggak apa-apa. Nggak usah bilang itu syirik. Masa gitu aja kok dibeli? Lo membeli sesuatu kok ada kaitannya dengan syirik itu gimana?
membeli sesuatu. Nah, kalau misalnya ada orang membeli ini ya, tanah di dekat kampus itu, kok 1 meter 10 juta. Sementara di sini itu 1 ubin 14 meter. Lah kok ini terus kok sana mahal? Apa ya terus syirik? Tuku tanah kok semono ini larangnya. Wah itu syirik itu. Lho kaitannya tuku tanah kok syirik. Ya. Ya jadi ini jangan klaim-klaim kayak gitu. Nggawa keris syirik. Lho keris ku aksesori kok. Saiki nganten wae nggo keris. Wong nganteni syirik. Ya ora iku mung dolanan kok. Itu bagian dari seni. Oh, dulu digunakan untuk senjata dan punya isi. Loh, ada benda itu ada isinya. Ada. Orang ngerti baik terus dikarai. Ada. Ya, tangan orang ini juga ada tanpa senjata itu ada. Tenaga dalam itu ada. Bagi orang yang nggak bisa mengerahkan tenaga dalamnya, jangan menyalahkan orang yang punya tenaga dalam. Mata itu ada kekuatannya. Mata itu. Jadi ada orang itu yang punya aji pengasihan lewat matanya. Ya, perempuan ini siapapun dikedipi ini, tek ini langsung jerintil ikut bisa. Jadi misalnya Akmal ini punya ilmu kayak gitu tuh ya. Jadi kalau ngedipi orang itu langsung ting, jadi langsung ini terngiang-ngiang. Mas Akmal, Mas Akmal, Mas Akmal. Lo ngerti ini ngono wae. Ya, itu ada kekuatan gitu itu ada. Santet barang itu ada. Kalau santet itu jelas negatif karena digunakan untuk membahayakan orang. Jadi ini ya jangan diklaim aji-aji pengasihan, aji-aji apa itu untuk rawa rontek. Kalau dipenggal kepalanya bisa nyambung lagi. Ada memang itu bukan hanya sejak ini. Sekarang divideokan malahan ya dipotong-potong ini kepalanya gini-gini kan terus gandeng meneh. Itu dulu juga sudah ada gitu. Saiki jenenge sulapan. Sulapan. Ya. Jadi tambah ilmu biar padang, tidak suka nyalah-nyalahkan orang dan tidak main klaim, akhirnya membuat ribut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.